Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya yang lagi pantengin YouTube-nya M-Target. Ya, jadi kali ini ada sesi Stories Worth Telling, Bull's Eyes. Nah, episode kali ini kita masih bahas produk nih. Nah, mungkin beberapa episode sebelumnya ada produk, kita bahas ada founders dan macam-macam ya. Tapi kita lanjutin bahas produk dan nggak kalah seru. Ini ada tamu kita yang jago banget. Gue mau mentoring sekalian nanti ya, teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin nanti boleh banget di kolom komentar kita. Ya. Nah, ada Mas Randy. Yes. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Dini dan teman-teman dari M-Target dan dari audiens. Hai. Halo. Oke, nanti kita kenalan lebih lanjut, tapi sebelum itu saya mungkin kenalan dulu kali ya, mungkin biar teman-teman yang nonton tahu. Jadi saya dari M-Target ya pastinya. Saya Denny, Project Manager M-Target. Jadi Mas Randy itu profilnya seperti apa? Kayaknya Mas Randy aja deh yang mungkin lebih detail. Mau nggak Mas Randy? Boleh. Thank you banget Mas Denny. Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Randy Andi. Saya saat ini tinggal di Jakarta dan usia saya 36 tahun. Saya ayah satu anak. Dan saya juga cukup banyak berkecimpung di dunia produk ya, terutama di e-commerce ya, mungkin saya cukup expert di situ gitu. Dan nggak cuma di e-commerce juga, saya juga beberapa juga itu nggak sengaja sih, nanti ada sesi sendiri sih untuk saya cerita itu. Cuman mungkin kalau bicarain overall ya, saya lebih banyak di areanya di e-commerce gitu. I see. Iya, kalau saya perhatiin profilnya ini emang banyak di e-commerce ya Mas. Kayak apa nih Mas? Passionate di situ atau emang dari awal nggak sengaja terus tertarik atau gimana Mas? Oke, jadi kalau bicara ke e-commerce itu nggak sengaja banget jadinya. Saya lulus kuliah dulu. Cita-cita namanya kuliah di IT ya gitu, pengen jadi developer, pengen jadi engineer gitu ya, mulai ngoding gitu. Memang kesampaian terus dan cuman nggak berapa lama di situ gitu as an engineer. Terus kemudian saya dapat scholarship pada saat itu untuk master degree, tapi itu kayaknya agak kontradik dengan waktu saya bekerja as a engineer gitu. Jadi akhirnya saya have to decide, ya udahlah saya akan cari kerjaan yang memang masih sesuai nih waktunya gitu ya dengan jam kuliah saya. Nah, itu lumayan capek sih during the time gitu ya, kayak pagi kerja sampai sore harus ngejar kuliah lagi gitu kan. Itu kayak 2 tahun bener-bener capek sih. Tapi it's worth banget gitu kalau memang teman-teman di sini baru lulus kuliah, ada kesempatan yang sama gitu ya. It's great to take gitu ya untuk kita ambil master degree sebelum mungkin nanti ngomongin kita merit gitu kan, atau mungkin nanti planningnya untuk sejauh apapun, kalau kita dapat kesempatan master degree saja saya sih diambil gitu. Terus itu pada saat saya master degree saya kerja di bangun untuk bikin sistem kesehatan gitu ya pada saat itu. Planning sebelum ada platform kesehatan ya kayak Halodoc atau mungkin juga YesDoc seperti itu, saya udah punya ide tuh mau bikin kayak electronic medical record, terus kemudian juga live chat dokter gitu. Cuman memang yang saya cek juga gitu ya di regulasinya bahwa untuk medical record dan untuk chat dengan dokter itu masih belum di-allow gitu ya dari ID gitu pada saat itu. Jadi kayak ya udahlah itu jadi untuk kebutuhan si perusahaan tersebut aja. Setelah itu saya cek di Jobstreet gitu ya. Saya cek di Jobstreet itu kayak lowongan kerja itu areanya katanya e-commerce gitu. Jadi itu pun tahun 2012 itu masih belum banyak pemainnya ya gitu, baru mungkin bisa
ya 10 e-commerce company dari luar tuh datang ke Indo gitu ya, gitu. Mereka coba untuk expanding their business, dan saya coba belajar di FMCG ya, online groceries tersebut gitu. Itu benar-benar itu jauh lah dengan sistem yang ada sekarang. Itu benar-benar masih konvensional yang dipaksain untuk go digital gitu di era tersebut. Nah itulah titik mulai saya belajar e-commerce gitu. Dan mungkin selang 1,5 tahun itu saya dapat kesempatan juga itu sama e-commerce. Itu spesifik marketplace. Jujur awalnya saya nggak tahu marketplace itu apa gitu ya. Listing kayak OLX gitu kan, atau kayak listing barang, bisa jual beli di situ gitu ya. Gitu. Terus pas saya join, oke, ini ada sistem yang lebih baru gitu, namanya escrow. Saya belajar di situ escrow itu apa, terus kemudian ada buyer, seller gitu, how to connect them, and dari situ juga leveraging again the skill, nggak cuman prosesnya aja atau misalnya untuk registering SKU-nya aja, tapi saya juga di situ mulai mendalami knowledge saya tentang payment gitu ya, terutama payment dulu. Setelah payment, terus kemudian saya dapat kesempatan juga belajar mengenai digital goods sekitar tahun 2014-an lah itu, 2014-2015. Kita gimana caranya, one of the accomplishment yang pernah saya terima atau pernah saya bikin itu, mungkin pada saat saya di company tersebut, itu adalah mungkin pioneer buat pulsa online gitu ya. Jadi di tahun-tahun segitu masih zaman orang-orang tuh yang beli pulsa tuh ke counter gitu ya, beli pulsa ke ATM gitu. Nah ini tiba-tiba ada sistem yang jual beli pulsa pakai e-commerce. Kalau misalnya kita mikir simpelnya, ngapain harus ke e-commerce dulu, terus kemudian juga harus ujung-ujungnya di ATM juga gitu. Cuman kan kalau sekarang kan udah lebih gampang, ada mobile banking, ada wallet, ada any kind of payment method gitu. Cuman kalau dulu tuh kayak apa added value-nya gitu kan. Akhirnya di situ saya baru tahu, oh ternyata ada promotion, terus kemudian juga ada namanya loyalty gitu kan. Loyalty tersebut bisa di di redeem sendiri gitu. Jadi kayak it's something new, it's something nice gitu. Itu saya pelajarin. Dan setelah itu belajar juga gimana how to build the digital voucher gitu ya, gimana cara untuk redeem gitu. How to go to omnichannel ya, dari online ini ke offline untuk di redeem gitu. Itu kita bikin juga dari scratch. Dan moving again, coba untuk belajar balik lagi nih ke areanya teknologi. Saya belajar lagi tentang Open API service gitu. Dan ya sedikit banyak sih itu improving my own skill gitu ya, untuk jadi gimana caranya supaya sistem tuh nggak cuma closed loop, tapi kita bisa connected to another system gitu, atau another platform gitu untuk Open API gitu kurang lebih. Ya udah mulai ngomong duluan nih, ngomong panjang nggak kesempatan. Emang kayaknya tipikal product manager sering komunikasi, jadi kalau ditanya ya storytelling aja ya. Kayaknya begitu deh, udah patternnya kayak gitu ya Mas Randy ya. Tapi emang itu serunya ketika gue orang-orang produk sih. Maksudnya ketika ya udah kita ngomongin produk, nggak yang technical, oh ini pakai tech stack apa bla 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 gitu kan. Lebih ke ya orang-orang tuh kayak seneng cerita gitu ya, kayak Mas Randy ini gitu. Oke, Mas, kan ini ini yang sering banget gue tanyain ke orang-orang produk, hobinya apa Mas? Ini biasanya unik-unik nih. Hobi? Hobi iya, apalagi kayaknya sibuk tadi kuliah, kerja. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau nggak punya hobi kayaknya pecah tuh kepala tuh. Hobi, kalau saya sih tergantung ya. Kalau weekday biasanya sama teman-teman tuh yang jelas jangan terlalu saya senang orangnya cukup senang bersosial, jadinya kadang-kadang karaoke masih jalan gitu, terus kemudian nonton live music, kemudian nonton festival gitu, main biliar ya. Iya, itu sih hobi-hobinya gitu. Cuman kalau udah weekend udah fokus to family time sih gitu. It's more valuable gitu.
Yes, yes. Ada kesamaan. Saya juga beranak satu, Mas. Jadi, iya, kalau bapak-bapak biasanya weekend udah habis waktunya buat. Ya, kalau bisa buat family time aja. Oke, kalau selain kerjaan, selain hobi, ada ini nggak Mas, crafting sesuatu gitu nggak? Crafting sesuatu apa ya? Contohnya kayak gimana tuh Mas Dini? Kalau gue senangnya ini Mas, woodworking. Jadi kalau ada waktu luang di weekend nggak perlu ada yang kerjaan yang perlu dikejar gitu. Oke, mainan kayu tuh buat kabinet, buat ya kecil-kecil lah. Belum. Kalau dijual ya kayaknya belum laku, tapi ya it's okay kalau dipakai sendiri. Kalau gue sendiri biasanya ini sih apa namanya, balik lagi sih kalau crafting gitu paling sukanya mainan Lego ya gitu. Dan itu sekali beli biasanya langsung 2 gitu. Jadi kayak udah seharian full main Lego aja gitu. Kemana biasanya udah berdua aja waktu kayak gitu. Jadi kalau bisa weekend sih, kalau saya memang weekend gadget taruh dulu gitu, lebih banyak kita human interactionnya gitu. Karena kan kayak Senin sampai Jumat tuh kan, aduh depan gadget, depan laptop gitu kan, terus harus ketemu orang gitu. Terus kayak adalah weekend kita benar-benar human interaction sama keluarga sih, lebih ke situ. Gitu. Tapi ya weekday ya beda-beda ya orangnya gitu, kayak ada parenting kan misalnya yang anak weekend baru boleh kasih gadget. Kalau saya kebalik sih gitu, kalau weekday apa pakai gadget, cuman weekend gitu it's quality time gitu ya, father and son, jadi ya harus lebih bondingnya lebih kuat di situ. Kalau main gadget, mainan sama bapak aja gitu seharian. Bantuin bapak. Bantuin ngelepas stresnya sih. Main Lego. Sebenarnya Lego kalau kita agak filosofis nih, kayak kita bangun produk kan kayak bangun Lego juga ya Mas. Kayak kita buat. Nah itu yang saya sering tanyain, kenapa hobi biasanya itu crafting sesuatu gitu. Ada yang suka main paper craft itu, teman saya gitu kan, product designer, product manager. Secara nggak langsung tuh kayak apa yang jadi keseharian kita, crafting sesuatu, connecting the dots gitu, ya itu yang jadi hobi kita ya, kayak Mas Randy tadi ya, main Lego gitu kan. Dan mungkin Legonya harusnya jadi singa, ya tiba-tiba punya ide, ini kayaknya bisa jadi camel deh gitu. Ya, betul. Kadang-kadang juga Lego itu kan suka ada missing pieces gitu ya. Terus kayak kita kalian pakai gimana gitu, itu ya related sih gitu dengan build the product gitu ya. Kadang-kadang adalah obstacle 1-2 gitu ya, cuman ya how do we resolve the issues gitu, itu supaya ya kita harus bikin achievement sih, kayak gue pengen nih weekend minggu bikin Lego 2 gitu, jadi nggak perlu mulur-mulur lagi sampai ke minggu depan gitu kan gitu. Karena minggu depan mau ada mainan baru lagi gitu. Oke, nah kebetulan ngomongin achievement nih. Ini penasaran juga nih. Kita nanti ngomongin yang nggak enak nanti lah ya Mas. Ngomongin the biggest achievement-nya Mas Randy, menurut Mas Randy selama ini. Apa tuh? Waktu kecil atau pas nggak melulu tentang kerjaan sih sebenarnya sih. Ya. Kalau achievement, kalau karir tadi kali ya gitu, saya building yang benar-benar kayak beda banget sih gitu, jualan pulsa online gitu, nggak kayak company lain juga nggak kepikiran gitu kalau di karir. Tapi kalau di as a personal itu jadi bapak sih, itu yang one of the biggest achievement gitu. Itu nggak filosofis lebay gitu juga, tapi memang bener itu nggak ada guidebooknya. Itu nggak ada guidebook, lo cari dimanapun buku parenting banyak, tapi become a real dad itu tidak mudah gitu. Terus kemudian juga another achievement itu bisa jadi kakak yang baik. Dalam benar kakak tuh gue punya dia banyak banget gitu ya. Terus gimana caranya giving example gitu ya ke mereka, dan nggak cuman kakak kandung aja gitu atau brotherhood kayak gitu, tapi juga even kayak ke junior di kampus gitu. Even kita masih close communicate gitu, walaupun kayak gue udah kuliah tuh udah 17 tahun lalu gitu, cuman we still communicate and then we still
brainstorming bareng gitu. Kadang-kadang mereka ada bang mentok di sini, bang mentok di situ gitu kan gitu ya. We have to become a good example ya buat adik-adik kita gitu. Willing to help others betul, gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai wah udah berkeluarga, udah kerja lupa gitu kan sama teman-teman, jangan. Gila. Ini kalau gue boleh tarik lagi nih relate banget sama lu punya kerjaan as a product manager, Mas Randy. Karena apa yang lo ceritain, apa yang achievement terbesar gitu kan tadi, jadi bapak gitu. Terus nggak ada sekolahnya, bisa dibilang gitu. Buku parenting banyak tapi yes, depend on kita punya lingkungan kayak apa, punya istri background-nya kayak apa, kita juga background-nya kayak apa juga, orang tua sama mertua juga background-nya kayak apa, itu satu kombinasi yang bukan paten ada di buku parenting gitu. Betul, dan itu setahu gue ya Mas Randy, nggak ada mata kuliah product management juga kan? Nggak ada. Iya nggak sih? Selalu kayak gitu, kalau teman-teman product manager tuh sharing tuh, ini nggak ada kuliahnya tuh. Nggak ada. Kalau dan ya seperti kalau itu. Di gue sih ini sih S1 gue nggak purely IT, cuman sistem informasi gitu. Jadi pada saat dulu sama dosen itu udah dijudge nih gitu. Kalau sistem informasi nanti kamu jadi sistem analis gitu, atau kamu jadi orang QA gitu. Cuman kan kayak itu kan udah old school gitu kan gitu, udah kayak past time ago gitu, mungkin 15 tahun 20 tahun kemudian kayak gitu. Cuman ya evolving digital industry ya, sekarang lulusan sistem informasi ada yang mau nyemplung ke engineer bisa gitu, atau mungkin dia juga mau as a product juga bisa, atau mungkin dia lebih larinya ke as a business person juga sangat bisa gitu. Jadi memang betul. Bukan membanggakan sistem informasi, cuman esensinya tuh dapat semuanya sih gitu. Engineer-nya dapat gitu ya, tapi juga belajar bisnis juga kena juga sih di sistem informasi pada saat itu. Juga another key point juga, kita mesti sering-sering ngobrol sih kalau saya gini, communicate gitu ya. Jadi jangan cuman kayak kebanyakan kalau anak IT kan gabungnya sama anak IT terus kan, atau misalnya anak manajemen gitu gabungnya mana. Dulu waktu gue kuliah sih mungkin gue ikutan BEM ya waktu itu ya gitu, ikutan BEM segala macam. Jadi kayak teman-teman gue tuh banyak dari lintas fakultas, ada hukum, minyak, industri, mesin gitu. Jadi kayak ini apa sih, kenapa sih lu belajar gitu, apa sih esensinya gitu kan. Jadi dari hal-hal gitu tuh jadi apa ya, jadi kita punya self knowledge gitu ya, buat nanti kita bikin something yang customer suka gitu. Kalau anak mesin mungkin senangnya otomotif gitu kan, apa sih yang mereka mauin gitu, karena kan bukan cuma apa yang mereka perluin gitu, perluin mungkin mudah dicarinya, cuman apa yang mereka mau itu biasanya pasti mereka kejar gitu kan. Betul, setuju. Dan tadi juga ya, karena buku parenting banyak, depend on segala macam faktor, begitu juga dengan product management. Kalau setahu dan sepengalaman gue kayak gitu juga, orang yang pernah gue baca di kayak buku kitabnya product manager lah, Inspired gitu. Pasti udah pernah baca lah maksudnya. Itu kan dibilang kalau ya bisa aja si product manager sukses di produk atau company tertentu, di company lain belum tentu juga, kayak harus adaptasi lagi karena faktornya banyak banget gitu. Ya nggak Mas? Betul. Nah itu ada cerita nggak Mas yang ketika Mas Randy di pindah produk atau pindah company itu harus ada penyesuaian, dan apa yang harus dan perlu dilakukan oleh seorang product guys gitu? Oke, adjustment ya gitu. Sering banget sih kayak dari first company kan, saya dulu dari retail mungkin ya groceries gitu ya. Groceries kan standar ya, kayak ya mungkin kayak kita tahu minimarket gitu, tiba-tiba jadi online, terus suddenly berubah ke marketplace yang isinya nggak cuma produk-produk FMCG gitu kan. Terus kemudian juga yang pertama, first thing first itu kalau buat saya sih we understand the business first gitu ya. Gitu. Maksudnya apa sih objektifnya sih, atau kayak mungkin si visi perusahaan ini apa sih, maunya apa gitu, jelas gitu. Terus kemudian kita breakdown lagi gitu ya. Biasanya sih saya setiap mau join saya bikin analisis SWOT-nya dulu. Kalau saya join ke company ini,
what will be the good things and the bad things gitu kan gitu. Terus kalau ini mungkin company fokusnya ke arah mana, terus kemudian saya ditaruh di area mana. Misalnya pada saat saya join ke satu company A, saya ditaruh di areanya payment. Terus saya biasanya overview dulu sih, kayak gue cek dulu nih payment yang udah ada apa misalnya, terus kemudian apa yang bisa di leverage dari payment yang udah ada gitu kan, dan apa sih yang bisa kita tweak, terus kemudian apa sih pain point yang dirasain sama customernya. Gak usah tanya ke orang deh gitu, itu kita bikin survey atau questionnaire. Kita tanya ke diri kita aja, kalau misalnya kita as a user ngelihat apps ini kayak ini jeleknya di sini nih gitu, komplainnya apa gitu. Tapi kalau kita lagi males juga, udahlah kita buka review Play Store gitu kan, kita lihat aja nih komplainnya apa gitu kan gitu. Biasanya saya cek di situ pain point-nya. Setelah itu baru kita bikin kayak brainstorming dulu gitu ya, kita brainstorming sama business partner kita gitu ya, business owner-nya, dari sisi mereka apa sih yang mereka mau achieve gitu ya gitu. Biasanya kan company itu pasti ada per quarterly ya, quarter 1 apa, quarter 2 apa. Nah dari milestone itu coba kita align gitu ya, apa yang bisnis propose gitu ya, sama dengan apa yang mungkin user mauin gitu. Jadi di situ baru kita mix, taruh di satu milestone project, milestone di quarter tersebut gitu. Jadi mesti align sih bareng sih gitu. Jangan kayak cuman kadang-kadang orang produk kan mikirnya kita harus fokus ke customer, benar gitu. Tapi apakah bisnis itu juga bisa achieve gitu. Jadi memang harus benar-benar berbarengan sih. Pada point of view saya ya. Gitu. Iya sih. Gitu. Oke, gue sambungin tadi ke BEM. Wah, ternyata ini Mas Randy seneng berkomunikasi dan dengerin orang gitu ya. Dan itu kayaknya key point as a product manager harus punya itu deh. Ya nggak sih, Mas? Setuju ya? Oke, kalau masalah adjustment tadi, Mas, gue juga penasaran sih sebenarnya. In average, kalau sepengalamannya Mas Randy itu berapa minggu atau berapa bulan sih? Let's say pindah dari satu produk ke produk lain, as a manager produk, atau mungkin dari company ke company lain kayak tadi gitu. Kalau bicara ideal untuk dari setiap, kalau personally nggak ada kata ideal sih gitu. Kayak lu bener-bener udah mentok aja nih, kayak aduh gue udah capek banget nih. Kalau gue personal gitu. Cuman kan harus ada rotation gitu ya, supaya kita juga nggak jenuh gitu. Idealnya sih mungkin sekitar 6 bulan kita nggak 6 bulan ya, kurang lebih sekitar 3 quarter itu kita coba untuk explore produk gitu. Kayak misalnya mungkin kita udah fokusnya di produknya payment gitu. It's better kayak udah 9 bulan kita move to another area ya, kayak logistik gitu. Kemudian kalau di e-commerce ya, terus kita juga mungkin fokus ke CX gitu ya, customer experience, atau misalnya kayak bosan kita mau fokus ke DG atau produknya physical goods gitu. Jadi kalau bisa jadi nggak mentok di situ mulu, dan itu pros cons juga sih buat kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya orang terlalu lama gitu kan, misalnya handle payment gitu udah 3 tahun 4 tahun gitu, buat perusahaan itu agak susah untuk nanti ngejaga ini orang gitu, karena kan ini orang udah kelamaan di sini gitu kan. Terus pada saat dia mau cabut akan di retention lagi gitu. Jadinya kayak dari orangnya tersebut nggak bisa berkembang gitu kan. Dari sisi perusahaan juga kayak harus meretention orang tersebut sih gitu. Kalau itu kalau gue lihat dari company point of view-nya ya gitu. Jadi it's better to do rotation gitu, supaya produk tersebut juga evolving gitu, nggak cuman dia lagi gitu kan yang punya ide gitu. Gitu. Oke, got it. Nah, kita ngomongin yang nggak enak deh, mulai deh. Yang bisa dibilang titik terendah bisa, kegagalan terbesar juga boleh, sebagai selama ini managing produk, Mas. Kayak apa tuh? Mungkin nggak detail produknya apa dan di mana, nggak masalah sih. Cuman experience-nya kayak apa? Karena selama ini mungkin kayak tadi Mas Randy sempat singgung ya, taunya product manager tuh nyuruh-nyuruh, oke, ini gue punya produk, harus ada inisiatif bla 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 bla, ini harus achieve, kita harus rilis karena ada milestone di Q A B C gitu. Oke, mungkin case yang mungkin nggak enak
Paling nggak enak sih pernah sih dulu, karena mungkin saya itu lebih banyak tuh areanya tuh di payment ya, dan payment itu resikonya cukup besar, cukup tinggi gitu ya, dalam artian tuh fraud cukup besar, terus kemudian juga otomatis kalau fraud tuh ada company loss di situ ya. Nah ngalamin loss sih lumayan besar gitu ya, kayak sebenarnya sih not human error gitu ya, it's a technical issue gitu, cuman lumayan lah ratusan juta gitu ya, dan itu pun udah sampai urusannya ke polisi udah segala macam gitu, cuman itu kita justru bos saya itu nggak marahin pada saat itu. Saya juga belajar banyak dari atasan saya pada saat itu ya, dia expat juga dari Korea, dia ngajarin bahwa dia nggak nge-blame, dia nggak gimana, cuman dia hanya bilang sih kayak, did you learn something from this gitu ya. Ya gitu, oke, gitu. Coba kayak kita bikin uraian gitu, apa sih yang lo ini gitu, apa namanya, yang lo pelajarin dari kegagalan ini gitu. Coba gue write down di situ, dan udah kayak nggak ada kayak penalti kan. Kadang-kadang orang Indo kan habis bikin kesalahan tuh langsung, wah ntar gue di SP3, gue dipecat, gue di gimana gitu. Itu di situ kita diajarin untuk lebih punya responsible gitu. Jadi dari kejadian itu kejadian lagi gitu, dan sangat-sangat hati-hati sebelum kita rilis satu produk gitu, dan kita make sure gitu dengan partner, dengan orang bisnis, dengan orang QA, dengan orang tech, bahwa it has to be launch perfectly gitu ya, with zero mistakes gitu. Dari situ gue belajar banget gitu. Itu mungkin kejadian yang paling nggak enaknya sih kalau misalnya di dalam kerjaan ya gitu. Gila tuh ratusan juta. Nah, rasanya kayak apa Mas? Deg-degannya kayak apa? Tapi habis gue bikin uraian, gue dipromot. Itu unik, kayak jarang ada bos kayak gitu. Kayaknya di Indo, gue belum pernah nemuin sih. Gitu. Ya nggak semua Indo juga gitulah ya. tapi beruntungnya punya bos baik dan kebetulan bukan orang Indo gitu lah. Beneran aja, beneran. Gila, gue bayangin sih kayak ya gue mesti jual rumah, gue mesti jual mobil, gue mesti jual apalagi nih buat nutup gini kalau dituntut gitu. Gitu juga nggak sih Mas? Bener, ada rasa takut sih pada saat dipanggil gitu kan. Atasan terus kayak duduk, ini kamu tahu kan salahnya ya gitu. Kamu bikin paper gitu, kayak saya tunggu sampai sore gitu. Bikin paper gitu kan. Jadi seharian itu udah dipanggil pagi gitu, ditunggu sampai sore gitu. Iya, siangnya terus gue bikin RCA-nya, root cause analysis-nya dulu, terus jelasin ke dia, dan dia bilang it's make sense gitu, dan ini juga apa namanya, cukup make sense, dan ini memang purely bukan total kesalahan di tempatnya kita juga gitu, karena ini juga ada kesalahan di sisi partnernya juga gitu. Jadi we will bear the cost bareng sih dengan sisi kita dan sisi partnernya gitu. Cuman at least you learn something, dan di situ juga saya learn juga bahwa kalau emang ada kesalahan jangan langsung blaming, marah-marah atau gimana, karena kan employee juga orang gitu kan gitu, we have to humanize person juga gitu, jadi jangan langsung blaming situation. Lebih ke dia tahu dulu kesalahannya di mana gitu, dan coba untuk next sampai hari ini pun gue sangat berhati-hati untuk bikin produk itu, make sure zero mistakes, jangan sampai even gini, kalau kita bikin MVP pun jangan sampai ada fraud atau risk yang akan yang nggak bisa terkontrol gitu ya, gitu, inheritance risknya itu. Gila, gue dapet poin baru lagi. Kalau poinnya yang gue dapet adalah gini, koreksi saya kalau salah ya Mas. Nggak masalah nggak achieve goal, apapun goals itu, tapi ada lesson learn dan responsibility-nya seperti apa yang harus kita ambil agar ini nggak terulang gitu. Betul. It's the most important gitu ya. Bukan kadang-kadang kan all stakeholder pasti pengennya sesuatu produk itu rilis lebih cepat gitu kan. Tapi daripada resikonya juga tinggi gitu, lebih baik we hold dan we make sure that everything is going well dulu sih. I see. Wow, menarik. Nggak nyangka juga loh. Gila, deg-degannya kayak apa? Gue masih ngebayangin sih Mas. Iya. Nah, ini nih, tadi kayak Mas Randy tuh sebenarnya engineer banget lah. Terus
tiba-tiba switch ke product role gitu. Apa ya, titik baliknya kenapa tuh Mas? Karena gini sih, semoga enggak ya, semoga alasannya enggak gitu. Karena banyak banget kalau saya ngobrol sama teman-teman, gua kan kadang ada ini ya, meet up produk gitu, kecil-kecil gitu sama teman-teman yang mungkin masih mahasiswa dan macam-macam gitu. Mereka alasannya adalah gue pengen jadi project manager, gue pengen jadi product manager. Ya kenapa? Saya nggak bisa ngoding Mas. Saya anak IT nggak bisa ngoding. Ya udah dia jadi product manager, jadi project manager. Nggak tahu kalau itu bikin lebih pusing gitu. Gitu. Oke, titik balik dari engineer tiba-tiba belok ke product manager. Oke, sebenarnya itu juga mistake sih gitu ya, mistakes. Maksudnya bukan karena gue nggak mau jadi engineer sih gitu. Sampai sekarang pun masih suka ngoding juga gitu ya. Cuman mungkin itu jatuhnya ke hobi gitu ya, hobi sama teman-teman alumni yang lama gitu ya. They wanna build something gitu, terus kayak ya sometimes masih ada waktu lah ya 2-3 jam gitu. Jadi kayak sekarang sih jatuhnya ke hobi gitu kalau untuk ngoding gitu. Jadi kayak kalau saja sih kalau misalnya teman-teman yang udah nyemplung ke dunia IT gitu ya, udah kuliahnya informatics terus nggak mau ngoding, mending ganti jurusan. Betul. Kalau gue setuju sih. Jadi coba cari passion lo itu di mana gitu, jangan sampai nanti lu udah kuliah capek-capek gitu kan, buang waktu, biasanya udah 3 semester, 4 semester, terus tiba-tiba udah semester 7, semester 8 kayak baru nyadarin gitu, kok ternyata bukan ini passion gue gitu. Saran gue mending dari early coba pikirin lagi gitu, karena takutnya di mana-mana pasti kan company itu ngelihat background education-nya dulu kan gitu, pasti akan ngelihat apakah dia good enough or not gitu. Cuman kalau ternyata udah nggak sengaja nyebur, ya lanjutin sih, kayak udah semester 8, semester 9 gitu, terus kuliah IT ngoding, ya ambil short course lah gitu supaya kalaupun mau banting setir gitu, kayak mungkin 3 tahun atau 2 tahun 3 tahun baru coba untuk banting setir gitu. Dan kalau gue pribadi sih juga karena memang gue seneng dengan build product dan communicate itu penting gitu. We communicate, dan kita juga sering nulis gambar-gambar flow apa aja lah gitu ya, kayak UX yang bagus tuh gimana sih, terus kemudian kayak gue nanya-nanya gitu ya, interview orang gitu, kalau lo ngelihat satu produk tuh gimana sih produk yang lo mauin gitu untuk lo pakai gitu. Jadi dari diri lo sendiri sih sebenarnya lebih tepatnya gitu, jangan gara-gara udah gara-gara nyebur gitu ya di IT gitu. Kayak gampang product manager, no, not an easy job. No. Gila. Nggak mungkin kehilangan ratusan juta itu disalahin ke developer. Yang salah product manager dong. Jadi product manager itu berarti kita harus blaming tech ya gitu. Jadi kadang-kadang gitu, wah ini salah orang technya gini, enggak gitu. You have to be the front man gitu pada satu kesalahan, karena namanya engineer gitu itu cuman ikutin apa yang lo tulis di PRD lo gitu. Dan bisnis juga nggak salah gitu, karena bisnis sudah mungkin udah orang bisnis sudah buat plan gitu ya, objektif gue ini gitu, apa yang gue achieve tuh ini matriksnya gitu. Dan pada saat yang salah ya you'll be the one who hang your neck gitu ya pada saat ada kesalahan gitu. Setuju. Terus gila, kayak gue diceritain pengalamannya Mas Randy ini kayak banyak banget ya. Sedihnya, senangnya pasti lebih banyak juga. Tapi kalau ngomongin lu punya skill di product manager yang ya bisa senior experience lah gitu. Apa yang lo rasain ketika lo udah punya metodologi yang biasa Mas Randy pakai di managing product, terus di daily life-nya gitu? Kayak gimana coba? Dampaknya apa Mas? Kayak apa ya? Kayak decision-nya berubah dari dulu lu nggak tahu metodologi dan pegang role di produk, dan sekarang kayaknya lebih wise.
atau apalah gitu. Apa ya? Mungkin yang gue rasain sih apa ya? Lebih ke kayak ownership ya. Ownership itu penting banget sih gitu. Yang impactful ke gue. Jadinya karena gini, to be a good product manager, they have to own the product ownership itu sendiri gitu. Kalau gue selalu nerapin sih ke tim gitu ya, ke tim ataupun ke teman-teman yang mungkin sesama produk gitu. Treat your product as your own baby gitu. Jadi kayak namanya bayi gitu kan, harus grown up terus gitu kan. Jadi jangan cuma lo bikin produk udah jadi product messenger gitu. Dari orang bisnis bilang oke, lo buatin ini gitu, lo jadi tukang jahit aja gitu, tapi enggak gitu. Jadi pada saat ada produk atau misalnya ada ideas datang dari user gitu, dari bisnis atau mungkin dari customer gitu, lo harus coba evaluate dulu gitu kan. Terus kemudian lo bisa gambarin dulu, dan juga bisa challenge juga apakah ini benar-benar worth it nggak gitu untuk kita build gitu. Habis itu once lo udah bikin gitu, dan make sure produk itu juga bisa evolving gitu. Jadi nggak ya udah habis produk jadi beres gitu, gue akan akses ke produk lain nggak gitu. Cuman itu perlu jalan gitu ya, kayak continuous integration dan continuous development-nya juga mesti jalan sih gitu. Jadi nggak cuman udah beres selesai gitu. Kalau perlu itu produk tuh bisa sampai next 3-4 years itu masih bisa berkembang gitu sih. Oke, so value apa Mas yang sering dan selalu lo bawa ke kehidupan sehari-hari dan terutama ke tim manajemennya Mas Randy punya? Iya, mungkin ya selain kayak gitu, another value itu selain ownership juga ya gitu. Gue selalu challenge gitu ya. Coba untuk gue quotes juga dari ada namanya Pak expert marketing namanya Seth Godin, mungkin pernah dengar gitu ya. Dia pernah nulis di buku itu Don't Find Customer for Your Products, Find Products for Your Customers. Jadi ya jadi kayak lu nggak usah pusing-pusing nyari apa sih key metrics yang akan dipakai buat your customers atau bisa transaction kah untuk improve user experience. Don't just find a good product for your customer, what they needs. What they want, not what they needs gitu. Itu kayak some value yang selalu gue terapin gitu ya, untuk build some product gitu. Dan agak kontradik, gue juga quotes lagi gitu ya dari mungkin lu pernah dengar juga Steve Jobs pernah ngomong lah ya gitu. Gue suka nonton juga orangnya gitu ya. Ada film Silicon Valley, good artist copy, great artist steal gitu ya. Jadi kayak kalau bisa sih nggak perlu nyolong, nggak perlu ngopi gitu. Mending lu bikin something produk yang sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada yang udah ada sih kayak gitu. Itu value yang selalu. Gitu. Kelihatan simpel tapi ya nggak gampang juga sih. Bener ya Mas? Aja ya udah lu cuma jadi product messenger gitu. Tapi kalau as lu product manager, lu di situ bisa ngukur sih gitu, kayak apakah produk lo itu sudah punya kualitasnya di mana sih, lebih di situnya ya. I see. Menarik. Oke, kita mau cerita apa lagi kita Mas? Ngobrolin apa Mas? Bebas. Oke, kalau nggak mau nanya juga tentang ini, kenapa gue bisa ke IT juga sih, itu juga menarik sih. Oke, boleh deh, itu diceritain Mas, coba Mas. Pun nggak sengaja ya, gue bukan cerita set story ya kan, kebanyakan kan orang-orang yang udah co-founder jual set story, tapi ini bener-bener gue ngalamin sendiri sih gitu. Jadi dulu di tahun-tahun berapa ya, 2004-2005 lah gitu, IT itu belum ngetop lah gitu. Kenapa gue milih IT? Gue itu dulu hobi banget ngetik, bukan hobi sih, lebih ke I'm not really silver spoon person ya, from silver spoon family gitu ya. Pernah juga keluarga gue juga di bawah gitu, dan gue pernah kerja di tempat rental ketik di Bandung lagi pada saat itu ya. Jadi gue kerja di rental ketik, gue nggak sempet, hampir putus kuliah pada saat itu, putus kuliah, terus kemudian kayak kerja rental ketik yang bayarannya itu 200 perak per lembar. Wow.
murah banget. Tahun berapa tuh Mas? Gitu. Dan ya 2004-2005. Dari situ gue tuh belajar kayak terbiasa ngetik 10 jari itu nggak pakai ini, jadi gue nggak perlu ngebaca keyboard lagi gitu. Jadi kayak gue baca animasinya. Ada tuh emang tuh. Gila. Betul. Itu ya gue sekitar setahunan lah gitu kerja di situ. Baru habis itu gue kuliah gitu kan. Baru kuliah terus kayak udah ngambil komputer kayak lebih gampang nih gitu. Ternyata susah gitu kan ngoding. Terus juga kuliahnya juga apa namanya, bahasa juga masih bahasa jadul gitu kan, masih belajar Turbo C, belajar Java zaman jebot gitu, terus Delphi. Pesta banget sih gitu. Kalau enak kan ada Golang, terus kemudian juga PHP juga kayaknya masih early banget sih gitu. Kalau sekarang udah ada Python, udah orang, dan akses buat belajar tuh gampang gitu. Kalau dulu ya kos-kosan mahasiswa gitu kan gitu, internet susah gitu, jadi mau nggak mau ke warnet sih belajarnya gitu, dan buku-buku juga textbook harus dibaca gitu. Kalau sekarang tuh enak, kalau sekarang enak banget gitu, kayak mahasiswa gitu atau misalnya fresh grad itu dimanjain sama ebook gitu kan, terus bahkan ebook ya bajakan banyak lah gitu kan gitu, atau lu bisa cari di Kindle, di mana itu lebih gampang. Zaman gue dulu gila susah banget men gitu, harus ke perpustakaan gitu kan, kopi gitu tuh PR banget sih. Wah gila, kirain emang ya maksudnya di luar passionate ya, maksud itu kayak dalam tanda kutip ya kondisinya seperti itu dan jadilah passion di di IT dan keterusan di produk gitu. Kayak betul. Bukan naluri di awal, oke, gue pengen jadi developer gitu. Kayaknya enggak gitu ya, dari ceritanya enggak. Kalau pengen gitu kan, dulu kan gue tuh nggak pernah ngidolain Steve Jobs. Gue tuh dulu senengnya sama Steve Wozniak gitu kan, karena kan dia more person kan gitu. Gue keren nih gitu kan gitu, gue coba mau kayak dia lah gitu, jadi great engineer. Cuman ya makin kesini kok malah jadi kerjaannya Steve Jobs yang gue kerjain gitu kan gitu. Malah jadi build product gitu kan, malah jadi fokus ke bisnis gitu. Kok jadi kesini gitu, cuman ya udahlah gitu. Gue mau tanyain ini nih. Gimana? Ada banyak sekali project lah di dunia ini gitu lah. Kayak project yang gila, kayak Hyperloop-nya Elon Musk atau project gila lainnya gitu. Kalau Mas Randy bisa pilih, Mas Randy mau involve project apaan tuh di seluruh dunia yang ada gitu? Project gila ya. Kalau gue pengen sih ikut join bareng bikin bulannya Cina kali ya. Wow. Itu kayaknya kenapa seru. Tuh, Mas? Gak tau, kayaknya seru aja gitu, orang pada bikin ya oke lah Hyperloop apa segala macam. Cuman kayaknya ini agak unik sendiri gitu, dia mau bikin bulan gitu tiba-tiba di bumi gitu kan, versi dia sendiri gitu, kayak this is something yang madness sih gitu. Dan objektifnya gimana juga I'm not really sure kenapa ya gitu, cuman kayak hal-hal yang gila sih tuh cukup menarik gitu kalau buat gue gitu. Lu pengen jadi tim apanya, Mas? Bantu ngetikin aja deh, soalnya gue harus belajar bahasa Cina dulu. Agak susah sih gitu. Gila sih, emang kenapa orang pada mikir project impossible kayak gitu, terus objektifnya juga kalau ditarik sebenarnya possible dan masuk akal juga gitu loh. Dan ya kayak Missing Path itu yang orang-orang generalis macam Mas Randy punya ini yang pikirin lah. Aduh. Iya, bisa pilih project bulan tuh kayak nggak gue pikirin juga sih Mas. Kenapa bisa? Gue kiranya ya bakal projectnya Bill Gates apa gitu, projectnya apa Hyperloop-nya Elon Musk ya gitu-gitu. Atau mungkin gue sih pengennya ini sih, coba involve ke project LRT juga tuh pengen sih gue. Gak usah jauh-jauh deh gitu. Itu LRT nggak beres-beres soalnya kan gitu, kayak, duh gue gatel nih gitu, pengen bantu involve gitu kan.
Udah gue aja yang manage gitu. Boleh deh bantuin gitu. Kendalanya di mana gitu. Mas, kasih 3 buku rekomendasi yang bisa aja ngerubah hidup kita menjadi lebih baik, ataupun relate sama product management, Mas. Kasih ke kita, Mas. Oke. Ke gua sama ke yang nonton, Mas. Kalau gua biasanya baca bukunya Product School, itu bagus. Product School, terus kemudian ini mesti related dengan produk, nggak mesti? Nggak mesti sih. Yang menurut Mas Randy ini yang ngerubah hidup gua jadi sekarang, terutama di product management sih. Tapi ya makanya saya pilih top 3 yang paling tajam deh. Pertama Product School itu cukup bagus. Bentar, boleh kasih waktu, gua lupa nama bukunya. Boleh dong. Oke, ini bukunya bagus. Bukunya dari Rene Suardono, ya, lokal. Your Job is Not Your Career. Ini banyak banget ilmu di sini gitu ya. Jadi kayak ya kerjaan lo, tapi karir lo tuh karir. Itu different things gitu ya. Your Job is Not Your Career. Yes. Job and ini career. Bagus. Hal yang berbeda. Ini dari Chef Rene Suardono. Ini juga banyak ilmu di sini. Ini agak susah nyari bukunya sih. Ini Lee Iacocca. Ini an autobiography. Jadi dia ini one of the success GM in the GM company sih gitu. Jadi direkturnya dari GM company di mungkin sekitar tahun 80-90-an ya, dia Lee Iacocca. Dia kayak bikin autobiography tentang dirinya dia. Itu menarik. Terus kalau lo mau belajar soal produk, ya ini sih cookbooknya, Product Book by Product School. Gitu. Itu top 3 book yang bisa lo jadi sih gitu. Ya, otomatis masuk bucket list lah. Nah, oke, tadi udah ke buku, keren banget. Tadi saya juga harus masukin itu ke bucket list tuh. Nah, yang selanjutnya kalau bisa mendeskripsikan, harus bisa sih ya, deskripsikan diri Mas Randy, value dan macam-macam dalam 3 kata. Apa aja, Mas? 3 kata ya. Tentang Randy itu full time father. Terus kemudian also a foolish gitu ya. Kayak ya gue tuh nggak pernah mau berhenti belajar sih, kayak seneng aja gitu. Dan belajar tuh nggak cuma mesti buku gitu di YouTube di mana. Even kayak kita duduk bareng sama orang gitu, strangers, kita ajakin ngobrol gitu. Untung kita Indonesian gitu ya. Jadi yang mudah untuk ngobrol sama orang siapapun gitu, strangers. Kalau kita di luar kan kadang-kadang orangnya agak apatis gitu kan. Kalau lokal kan kita Indonesian lebih gampang untuk ngobrol, dan ya udah kita tanya anything gitu, kayak tukang warung, terus kemudian gue nanya sama dosen atau siapapun gitu ya. Jadi nggak as a foolish dan also a lover gitu ya. Gue nggak munafik gitu kan. Jadi ya life perlu lah men gitu. Jangan kaku-kaku banget gitu. Kerja banget gitu. Misalnya terlalu teman-teman banget gitu ya. Ya coba untuk balance lah ya gitu. Karena kan ntar lo tua juga masa lo sendiri sih men gitu. Setuju. Setuju banget. Kayak sekarang gue juga lagi banyak belajar nih sama Mas Randy dan teman-teman mungkin nanti yang nonton. Setelah ini saya sih bilang beruntung banget sih gue bisa ngobrol langsung. Teman-teman juga semoga obrolan yang saya bawakan bisa bermanfaat dan berimpact ke teman-teman yang nonton ya. So ini kalau mau reach Mas Randy kemana nih Mas? LinkedIn, Instagram, Twitter? Biasanya sih aktif di Instagram sama LinkedIn aja sih gitu ya. Kalau Instagram itu di Randy RNDY__ gitu, karena agak susah nyari username sekarang gitu ya. Di LinkedIn juga bisa cari langsung Randy Andi, RNDY gitu. Kalau mau ngobrol nanya-nanya langsung, feel free gitu. Gue seneng buat ngobrol kok gitu, sharing anything. Apapun ya Mas. Anything. Ya,
konsepnya anything itu ya kalau nggak dibalas berarti yang mau jawab nggak nyaman, udah gitu aja. Nggak dibalas Tapi ke skip gitu, atau mungkin belum dibalas, atau ini nggak relevan gue jawab nih. iya, ya udah nggak perlu dijawab juga. Oke, terakhir, wah gue banyak minta nih. Apa tuh? Quotes. Oke. Yang kira-kira jadi andalan Mas Randy dan bisa mengubah kita semua menjadi lebih baik. Oke, ini didikan bokap gue banget sih gitu. Jadi kuncinya sih kalau lo hidup tuh jangan bohong, jangan nyolong gitu kan. Ya insya Allah lah gitu. Ntar lo punya hidup berkah, rezeki nambah. Udah kuncinya 2 itu doang komen gitu. Kalau lo udah, ya kayak gue dulu ya ngelakuin kesalahan gitu kan. Kalau gue mau ngibul sih bisa gitu kan, gitu gue tutupin gitu. Apa? Mendingan be honest gitu kan. Kalau udah biasa jujur ke orang gitu, ya lo pasti jujur ke diri lo sendiri juga gitu. Jadi yang bohong jangan nyolong deh gitu. Itu kuncian banget gitu. Jangan bohong, jangan nyolong. Nah, gitu. 2 hal simple tapi meaningful sih. Itu hal yang bisa dibilang kadang kita sepele bohong-bohong, nah berarti kita belum terapin tuh value jangan bohong. Betul. Kalau benar kok hidupnya lurus-lurus aja kok gitu. Oke, Mas Randy, sebenarnya masih banyak yang perlu personally buat gue tanyain ke Mas Randy terkait technical experience-nya kayak apa. Tapi ya Mas Randy juga punya kesibukan juga. Jadi kita sambung lain waktu. Semoga ada kesempatan buat ketemu lagi ya Mas Randy ya. Terima kasih banget udah sisihin waktu buat sharing sama gue terutama dan sama kita semua. Thank you banget buat audiens. Saya juga beruntung banget. Iya, ya semoga bermanfaat ya guys, obrolan kita ada impact-nya secara langsung buat teman-teman. Walaupun mungkin bukan orang produk, ya tetap ada impact-nya ya. Semoga. Oke, gitu aja Mas Randy. Terima kasih sekali lagi, terutama atas waktu yang udah disisihkan ke M-Target untuk ngisi stories worth telling, Blue Eyes. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, thank you.